mengenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Tapi dia tidak menyembah kepada pencipta alam semesta, percuma dia melakukan kebaikan. Oh gitu. Untuk apa? Sia-sia itu semuanya. Gitu ya. Iya. Jadi kemarin Bang Zuma ngomong Injil meniru mencomot-comot dari Al-Quran. Iya. Betul itu. Benar itu, Bang. Dari sanalah awalnya banyak orang yang kemudian meninggalkan agama saudara karena merasa bahwa agama ini punya masalah besar, yaitu mengambil istilah dari agama Islam, membenci Islam, tidak suka Islam, tetapi anehnya menggunakan istilah-istilah Islam, bahkan menyebut Tuhan dengan sebutan nama Tuhan dalam ajaran agama Islam. Gitu loh. Jadi lucu gitu. Kalau orang Islam menyebut bahwa ajaran di luar Islam, ya, kali sakit kepala, ya, menyebut bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, maka kami umat Islam itu tak ada sedikit pun mengambil istilah-istilah yang prinsip di dalam agama atau ajaran orang kafir itu masuk ke dalam agama kami. Nah, sedangkan orang Kristen juga berpikir bahwa Islam itu adalah orang yang tidak ada kemudian namanya tertulis dalam kitab kehidupan, karena tidak percaya kepada Yesus menurut hitungan Kristen. Tapi anehnya, justru kitabnya orang Kristen mengambil hal-hal yang sangat prinsip di dalam kitabnya umat Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang aneh menurut hitungan akal. Gitu loh, Bang. Silakan. Yang Al-Quran terakhir turun ya? Yes. Sebelum Al-Quran kitab apa yang turun? Pak Zuma? Tidak. Kitab yang turun itu adalah ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab apa itu? Kami menyebutnya Injil. Selain Injil? Selain Injil sebelumnya itu Zabur. Zabur ya? Yes. Bagaimana mungkin Injil menciplak isi Al-Quran, sedangkan Injil sebelum Al-Quran sudah turun apa sebelumnya, dan Al-Quran turun terakhir. Bagaimana penjelasan Anda? Ya, Injil tidak menciplak Al-Quran. Yang ngomong tadi loh Bang Zuma, kitab kami Kristen itu kan Injil loh. Nenekmu kiper 7 turunan. Iya. Injil tidak menciplak Al-Quran. Yang menciplak Al-Quran itu adalah kitab warisan Belanda. Anda salah paham Bang Zuma. Ini loh, kalau paham Anda salah, jangan Anda jadi salah paham terhadap kitab umat orang Kristen. Injil itu, kitab Zabur itu kitab apa Bang Zuma? Injil itu adalah kitab ketetapan yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Betul. Dan di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad. Di mana dalilnya Injil, mana yang Anda pakai ada nama? Iya, makanya jangan Anda merasa bahwa Bible itu adalah Injil. Iya. Injil itu adalah sebuah kata yang muncul dalam Al-Quran. Kata Injil itu tak ada di Bible. Nanti di kitab Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu baru muncul kata Injil. Nah, duluan mana Belanda masuk ke Indonesia daripada Al-Quran? Ayo. Duluan mana? Al-Quran. Nah, Al-Quran ada di abad ke-7. Kitabnya Belanda masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Abad ya, ke-16. Al-Quran sebelum abad ke-16 ada Bang Zuma di Indonesia dan di yang tempat lain. Islam masuk di Indonesia itu abad ke-8. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-16. Ayo, duluan mana kira-kira?
Yang tadi saya bahas jangan sampai ke situ dulu. Yang saya tadi tanya. Injil, Zabur tadi kan yang jelasnya tadi. Ya, Injil itu adalah kitab yang datang kepada Nabi Isa. Yang datang kepada Anda itu evangelion, kabar buruk, kabar baik. Beda. Kabar yang dituliskan Lukas, kabar yang dituliskan Markus, kabar yang dituliskan Paulus. Itu yang datang kepada Anda. Sedangkan yang disebut Injil adalah ketetapan Allah yang datang kepada Nabi kami, Isa alaihi salam. Iya. Beda. Kenapa sekarang Anda merasa kalau kami menyebut Injil seakan-akan tertuju kepada kitab saudara? Karena kitab saudara itulah tadi di awal Anda pertanyakan. Istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Islam diambil kitab saudara. Makanya Anda merasa padahal yang Anda ambil itu, yang Anda gunakan itu berupa kata Injil, itu hasil curian. Termasuk kata salib. Kata salib itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Susah ente mau bergerak karena saya lebih paham daripada saudara. Gimana Anda mau mengatakan bahwa di kitab Anda lebih duluan? Duluan di mana? Kitab mau dibawa masuk ke Indonesia nanti di abad ke-16 oleh seorang Belanda. Sedangkan kitab kami ada masuk ke Indonesia, pengejarannya itu di abad ke-8 menjelang abad ke-9. Berapa beda jauh itu? Abad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 abad, 800 tahun Islam sudah menanamkan cangkangnya di bumi pertiwi, baru kemudian datang penjajah VOC. Ayo. Dalil yang tertulisnya ada nggak? Apanya tuh? Islam ada di abad ke-7. Kok dalil? Sejarah. Allahu Akbar. Bahkan kalau kita melihat sejarah ya, Islam masuk ke Indonesia itu ada yang kenapa? Bisa nggak dibuktikan dari fakta sejarahnya? Maksudnya? Bahkan ada yang memperkirakan bahwa bukti tertulis Islam aja, Bang Zuma. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa Islam itu masuk ke dalam Indonesia, negara kita ini yang sekarang menjadi Indonesia. Itu ada yang mengatakan di abad ke-7. Ibarus. Ya. Kristen Ortodok aja di Syria aja itu sebelum abad lari ke Syria? Udah ada Kristen Ortodok. Sedangkan Islam apanya belum muncul di situ loh Bang Zuma. Di mana? Iya di belahan dunia lah. Kalau Kristen itu memang lebih dulu ada, abad ke-4 Kristen itu ada. Kristen yang di mana? Roma, Vatikan. Bukan Kristen Ortodok di Syria. Ya, wallahu alam kalau yang di Syria ortodoksnya itu mungkin di abad ke-11 kali. Abad ke-11. Oh gitu ya. Iya. Udahlah. Istilah-istilah Islam itu jangan Anda kemudian mengatakan lebih duluan ente, jangan. Karena iya, saya penasaran gitu kan, bagaimana mungkin kitab Kristen menciplak isi Al-Quran Anda. Sedangkan gini, bentar-bentar. Kita berbanding gini aja, kita satu benda, produk Cina dan produk yang asli. Langsung kasih contoh aja Bang, cuma satu isinya. Mana duluan produk apa yang aslinya keluar atau yang palsunya keluar? Kan itu aja sekarang. Ya kan kitabmu kitab palsu, gimana sih? Yang asli dulu dong, baru yang palsu. Kitabmu tuh itu sekarang begini. Yang terakhir berarti kan yang palsu. Bukan begitu cara menilai sebuah kepalsuan. Al-Quran itu asli Al-Quran. Lah kitab Anda itu tidak asli sebagai firman Tuhan. Sekarang begini. Asal kitab saudara itu katanya perkataan Yesus. Yesus berkata dalam bahasa apa? Gimana? Enggak tahu. Dia menyampaikan kepada murid-murid yang menyampaikan. Menyampaikan dalam bahasa? Ya secara roh dan kebenaran. Ya Allah. Cuplis. Yesus menuturkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel itu dengan menggunakan bahasa Aram, dengan kitab yang dia menggunakan bahasa Ibrani.
Nah, ada nggak di situ kata Injil? Ketika Yesus berkata dalam bahasa Aram, tak ada. Sekarang masuknya ke dalam bahasa Yunani. Apakah Yesus mengajarkan kemudian kepada orang Yunani? Tidak. Yesus tidak mengajar kepada orang Yunani. Makanya kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu dituliskan untuk orang non-Yahudi. Ayo. Dan kitab Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul hanya menceritakan keadaan Yesus dan murid-murid Yesus. Tapi peruntukannya bukan untuk Yahudi, kitab Anda itu. Diperuntukkan untuk non-Yahudi. Apalagi surat-surat Paulus. Jadi surat yang datang kemudian kepada orang-orang non-Yahudi, itu adalah surat yang menggunakan bahasa Yunani. Nah, kitabmu yang tertua itu bahasa Yunani. Kalau Al-Quran dibandingkan kitabmu yang bahasa Yunani, memang lebih tua kitabmu yang bahasa Yunani itu. Tapi Al-Quran dibandingkan kitabmu yang kamu pegang hari ini, jauh 9 abad. Waalaikum. Baru muncul kitab yang disebut apa? Al-Kitab. Al-Kitab itu muncul nanti di abad baru-baru ini. Oke? Lembaganya berdiri di tahun 1954, resminya 1974. Ayo. Al-Quran ada di abad keberapa? Kitabmu ada di abad keberapa? Abad ke-16. Ada Bible, ada kitabmu. Dalam bahasa Melayu, itu pun masih sempoyongan. Direvisi terus. Tak henti-hentinya kemudian direvisi, perbaikan. Apa ada kitab direvisi? Firman Tuhan nggak mungkin direvisi. Hanya buku novel, cerita novel atau cerita film sebelum tayang yang direvisi. Kalau firman Tuhan mana ada mengalami revisi-revisian? Sampai situ sadar tidak Anda? Kalau buku Anda itu bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, sabda Yesus saja bukan. Jadi kalau Al-Quran firman Tuhan? Ya jelas firman Tuhan. Kenapa sakit hati? Coba buka QS Quran 5 ayat 64. Mulai. Kalau Al-Quran itu dia firman Tuhan. Kau yang buka lah, nyuruh-nyuruh orang lu. Mulai. Apanya mulai Bang Zuma? Kamu tahu apa tentang Quran? Quran berapa tadi? 5 ayat 64. Quran 5 ayat 64. Al-Maidah itu akhir. Ya, oke ya. Ini Quran nih yang saya baca. Ayat 64. Oke. Yang 4, apa 64? 564. Ayat 564. Oh, 56. Iya 64 kan. Wa Iya, 64. qolatil yahudu yadullahi maglulatun gulat aidihim walui bima kulu bal badahu mabsu totani yungfiku kaifa yasa. Ada apa dengan ayat itu? Artinya apa tuh Bang? Lah Anda kan tanya Quran. Iya, saya nggak tahu artinya. Berarti Anda tidak membahas Al-Quran. Anda membahas perkataan manusia yang sedang membahas ayat suci Al-Quran. Itu maksudnya. Itu loh. Kalau Iya, ayat suci artinya Al-Qurannya itu apa? ini. Yang tadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu yadullahi maqlula qullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yanfiku kaifa yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada
wallahu la yuhibbul mufsidin. Itu Al-Quran. Apanya yang Anda ingin bahas? Nahwu, saraf, balaga, i'rabnya, asbabul nuzulnya, makhraj hurufnya, atau apa? Apa yang ingin Anda bahas Al-Quran ini? Anda tinggal sebutkan, kita jelaskan. Dia mau membahas itu perkataan orang Yahudi itu. Oh, maksudnya apa ini? Berarti dia mau belajar Al-Quran atau ingin mau belajar terjemahan ini? Hei. 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 Ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, tafsirnya kah? I'rabnya, balaga, tajwidnya, atau makhraj huruf, atau apa ini yang ingin dibahas di Al-Quran? Al-Quran itu datang kepada bangsa Arab. Jadi untuk mengkaji kandungannya harus menggunakan kaidah bahasa Arab. Kalau mau tahu kandungan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu didatangkan kepada orang Arab. Karena mereka yang bisa menjelaskan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Rasulullah yang diperintahkan kemudian untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengetahui bahasa Arab itu. Nah, Anda muncul kemudian Al-Quranmu itu salah. Dihamburkanlah mejanya, semua makanan yang ada di meja dibuangnya semuanya itu makanan tuh. Hantamnya tembok, pukulan kepalanya dihantamkan ke tembok dengan teriak-teriak, Al-Quran itu salah. Dibukanya lah bajunya dan celananya lalu lari ke lapangan keliling. Al-Quran itu pokoknya salah. Dipeganglah tangannya. Kenapa kau rupanya? Al-Quran itu salah. Tahu dari mana? Dari terjemahan. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Al-Quran disalah-salahin dengan pemahaman perspektif bahasa Indonesia. Aduh, Cak Ayu jangan lupa pakai konde. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab agar dikaji dengan menggunakan bahasa itu. Bukan dikaji dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu, terjemahan itu adalah salah satu disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran dari puluhan disiplin ilmu yang ada, yang harus dikuasai manusia untuk memahami Quran. Nah, apa dasar pijakan untuk mengkritisi Al-Quran? Satu aja, apa itu? Ketululan, kedunguan, kebahlulan. Hanya itu yang bisa digunakan untuk mengkritisi Al-Quran. Selain daripada itu, tak ada. Kenapa? Karena orang Kristen, ketika dia mengkaji Al-Quran, dia kaji siang hari, siang malam, dia kaji terus-terus. Bukan kedunguan yang muncul, malah dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ente pelajaran Qur'annya udah sampai mana kok berani mengkritisi? Apa sampai mana? Sampai terjemahan, Cak Ayu. Kamu ke gereja aja cari kutu. Al-Quran itu kalam ilahi. Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu bahasa Tuhan. Kita bukan Tuhan. Itu bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan ingin dikritisin. Alamak. Dengan pemahaman apa? Ya, akal-akalan terhadap terjemahan. Gak bisa, Bung. Bahasa Indonesia atau bahasa terjemahan itu adalah upaya manusia Indonesia untuk memahami Al-Quran dengan menggunakan satu kaidah ilmu, yaitu terjemah. Nah, apakah hanya terjemahan dipakai untuk memahami satu ayat dalam Al-Quran? Tidak. Harus mengetahui tafsir, i'rab, nahwu, balaga, mantik, dan seterusnya. Harus untuk mengetahui kandungan secara utuh Al-Quran itu. Ya kalau hanya cuma terjemahan, Cak Ayu, tidak bisa. Ibarat gajah, Anda hanya melihat jejaknya, lantas Anda mengatakan gajah itu berbentuk apa? Berbentuk apa? Bintang 3. Nah, lalu dia tingginya sebesar 5 cm. Kenapa? Karena dalam jejaknya yang dilihat. Anda hanya melihat di situ. Anda tidak melihat gajah secara utuh. Jadi tidak ada orang Kristen itu yang mampu mengkritisi Al-Quran dengan ilmu. Orang Kristen hanya bisa mengkritisi Al-Quran dengan satu kaidah. Apa itu? Kejunguan. Hanya itu. Begitu orang Kristen datang bertanya tentang Al-Quran,
Mak pasti. Pasti orang culul ini. Pasti orang dungu ini muncul. Pasti orang bahlul ini. Pasti. Betul ternyata. Ternyata dia hanya ingin mengungkapkan analogi tafsiran pemahaman pribadi terhadap apa yang dia tangkap melalui terjemah. Alamak. Ditertawai sama anak PK di Islam. Begitu Bung ya. Jadi alangkah baiknya, alangkah eloknya belajar dulu hadits maudhu. Apa itu Bible? Ya, itu aja dulu Anda pelajari hadis maudhu Bible. Karena kitab Anda itu bukan dhaif, tapi maudhu. Apalagi mau duduk sebagai Al-Quran. Oh, jauh men. Gak cocok antara langit dan kolong kandang ayam. Gak cocok dengan Al-Quran. Untuk hadis maudhu baru selevel dengan Bible. Kenapa? Hadis maudhu itu adalah hadis perkataan yang tidak sampai kepada Yesus. Yang tidak sampai kepada Rasulullah. Demikian juga kitabmu. Kitabmu itu tidak sampai kepada Yesus. Yesus tidak pernah berbicara tentang kitab Lukas. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Roma. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Filipi, Pilatus, dan seterusnya. Tidak pernah. Berarti kitabmu itu maudhu. Tidak sampai kepada Yesus. Itu palsu namanya. Yang dikatakan Injil adalah yang sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu baru Injil. Dan lagi-lagi kitabmu juga menerangkan itu. Coba Anda baca dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Yesus mengajarkan Injil Allah. Itu baru disebut tuh. Itu baru betul. Nah, mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Mana 7 juta kali. Hilang. Nggak ada. Sebab yang muncul dan tampil dan ada di genggaman saudara itu adalah sebuah buku, sebuah catatan orang-orang yang mana catatan itu tidak ada pengesahan dari Yesus. Nggak ada. Pernah nggak Yesus itu bercerita satu kali aja bercerita tentang buku Lukas? Pernah nggak? Di mana tertulis itu? Yesus berkata, terimalah pengajaranku dan sabdaku di dalam kitab Lukas. Mantap kali bos. Atau Yesus berkata, terimalah segala perintahku yang dituliskan di dalam kitab Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padalik, Nakan, Dengasem. Mana ada? Berarti kitabmu itu maudhu, palsu. Palsunya kenapa? Karena tidak ada kemudian dalil yang terlontar dari mulut Yesus yang membahas tentang kitab-kitab itu. Pernah nggak Yesus bercerita tentang kitab Galatia? Pernah nggak Yesus bercerita tentang kitab Roma? Pernah nggak Yesus bercerita tentang Filipi, Efesus, Filemon? Pernah nggak? Tidak pernah. Berarti buku-buku ini ketika membahas tentang Yesus itu ibarat bertepuk sebelah pantat. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Anda. Tidak pernah Yesus itu mengatakan bahwa saya telah menuangkan segala firman yang tertulis dalam kitab Lukas. Tidak pernah. Dalam kitab Yohanes tak pernah. Kitab Markus tak pernah. Berarti kitab-kitab Anda itu adalah kitab maudhu. Kitab palsu. Kenapa palsu? Karena tidak pernah Yesus memberikan legitimasi. Tidak ada jempolnya Yesus di situ. Enggak ada stempelnya Yesus terhadap kitabmu. Sebuah kitab menceritakan tentang Jokowi misalnya. Jokowi berkata, tiada indah, tiada kemilau seindah Sangsil. Dia katakan pada tanggal 8 bulan Agustus 2022. Siapa yang mengatakan itu? Sebuah buku. Jokowi pernah mengisahkan tidak buku itu? Bahwa semua cerita yang ada dalam buku itu benar? Tidak pernah. Berarti buku itu adalah buku yang hanya cinta sepihak. Bercerita tentang Jokowi, tapi Jokowi tidak pernah memberikan legitimasi. Misalnya kata pengantar, atau dia mukadimah pembukaan di situ. Ada enggak? Nehi, entek nara, tuh ayat, dek gaga, taek. Bisa disebut jadi ini dong Pak, buku fitnah. Yes, fitnah itu. Sebuah catatan di buku mengatakan bahwa Pak Jokowi pada tanggal sekian telah melakukan pengesahan terhadap ini, jembatan yang begini. Tapi Pak Jokowi tidak pernah melakukan itu. Berarti itu kebohongan. Itu fitnah. Seperti Yesus diceritakan mati terkunyuk. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Tentang itu. Bahwa itu adalah betul. Galatia itu benar. Ada nggak? Tidak ada. Berarti itu adalah fitness. Maka buku-buku seperti ini tidak layak kemudian disebut sebagai kitab suci. Berbeda dengan Al-Quran.
Al-Quran bercerita tentang Allah. Allah bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang Al-Quran. Malaikat Jibril, Roh Kudus bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang Roh Kudus, Malaikat Jibril. Mereka saling memberikan legitimasi. Memberikan ijazah satu sama lain. Lah kitab lo bercerita tentang Yesus. Yesus tak pernah bercerita tentang kitab lo. Gimana dong? Paulus bercerita tentang Yesus. Ya Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Gimana dong? Lukas bercerita tentang Yesus. Ya Yesus tak pernah bercerita tentang Lukas. Gimana dong? Sakit hati yang kini kurasakan. Copyright. Nggak masalah. Yang penting tersampaikan. Begitu juga ya wana bakai. Karena ternyata kitabku bukan dari Yesus. Ayo. Terlalu. Kalau Al-Quran kan dari Rasulullah. Ayo. Kalau kitab kami Kristen, kitab nggak dari firman Tuhan, Anda berani nggak seperti Ustadz Agustan? Itu adalah satu ketululan. Kenapa Agustan mengalami itu? Kalau Iya, Anda kata fitnahkan Anda seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada nama Allah. Nggak berani kan Anda semuanya seperti Lu Agustan? kan nggak berani. Bukan nggak berani. Bukan tak berani. Di Bibelmu itu ada nama Tuhan saya. Bukan karena kebenaran Bibelmu, bukan. Tapi di situ tertoreh ada nama Tuhan saya. Di situ ada nama Tuhan saya tertulis. Kata Anda tadi Alkitab kami palsu. Ya emang palsu. Direvisi. Memang itu salah. Nggak direvisi kitab Anda. Kalau kitab Anda itu tidak palsu berarti ada legitimasi dari Yesus. Ada nggak? Ada nggak Yesus mengatakan tentang kitab Anda? Menyebut kitab Lukas, menyebut kitab Filemon, menyebut kitab Galatia. Ada Yesus menyebut itu? Ada. Anda semua takut kan? Nggak berani kan? Ada nggak? Itu aja. Apa? Yang saya bilang tadi. Kenapa memperbodoh diri dengan melakukan itu? Itu hal bodoh. Lawang buku resep kue aja saya nggak mau kayak gitu, ngapain? Gak ada untungnya. Apalagi itu adalah kitab yang disucikan oleh saudara Kristen. Itu adalah hal tulul. Dan lagian di situ ada nama Tuhan saya. Ya kata Anda tadi Alkitab isinya palsu. Lah palsu karena itu surat kabar, tapi nama Tuhan saya ada di dalam. Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus bercerita tentang kitab Anda? Ada nggak? Jawab. Yang memalsukannya siapa itu Alkitab itu? Ya kalian. Kalian yang memasukkan. Buktinya istilah-istilah Islam masuk ke dalam. Dan palsunya itu akuratnya di mana? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi tentang kitab saudara. Pernah nggak Yesus menyebut kitab saudara? Pernah nggak? 7 kali. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada nggak tanda tangan Yesus itu? Tanda tangan ada nggak? Di Quran ada nggak tanda tangannya? Ada. Ada. Yes. Rasulullah semua itu adalah tanda tangannya, itu Al-Quran. Apa itu tanda tangan? Ibarat tanda tangan itu artinya tanda pemberian dari tangannya. Al-Quran itu. Jangan kau pikir tanda tangan itu yang kau coret-coret. Bukan. Tanda tangan itu artinya tanda dari buah tangannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Tak ada satu huruf dalam Al-Quran yang tidak berasal dari upaya Rasulullah menerima wahyu untuk ia sampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang menulis Al-Quran siapa? Para sahabat. Nabi Muhammad menulis nggak? Nabi Muhammad tidak menulis Al-Quran. Nabi Muhammad melisankan Al-Quran. Karena kalau dia menuliskan Al-Quran, bisa jadi orang-orang yang membenci dia pada masa itu menganggap Al-Quran itu adalah karangan dia, tulisan dia. Maka Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah secara lisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 10 sahabat, 20 sahabat, 30 sahabat, 50, 100.000 sahabat, semuanya membacakan dan menghafalkan bacaan yang sama. Para sahabat dapat isi Al-Quran dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Aja ganti, siapa yang nulis kitabmu?
Yang nulis Nabi kitab Muhammad Matius siapa? dapat isi Enggak, Al-Quran dari gantian. siapa? Dari Yang Roh nulis Kudus. Bukan langsung dari Allah. Dari Roh Kudus. Bukan dari Jibril. Dari Roh Kudus. Dari Jibril itu dari Roh Kudus Bang Zuma. Roh Kudus sama dengan Jibril. Oh banyak macam Roh Kudus banyak ya. Roh Kudus cuman satu, hanya Jibril. Ya udahlah sudah malam saya mau tidur. Ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Dari mana Lukas menerima coretan-coretan tangannya? Dari wahyu Tuhan lah. Jadi Yesus pada saat itu tidak menyampaikan firman kepada Lukas. Hakikatnya satu. Ngapain harus dia langsung? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3 katanya, segala firman yang engkau berikan wahai Tuhan, semuanya telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya, dan mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Siapa itu? 17:8 banyak Pak, 17:8. Ya, 17:8 Yohanes 17:8. Jadi siapa itu yang Yesus menulis? itu firman yang nuzul. Mati bija. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini termasuk Lukas kagak? Iya semua. Alah. Udah tidur Bang, tidur aja, tidur. Jangan tidur dulu. Mora jangan tidur dulu. Segampang itu kamu ditumbangkan, Bung. Apa ada salah? Iman, percaya, keyakinannya kuat kali, tapi